Bagi yang berkurban itu disunahkan alla yahliqa sya'ra ra'sihi fi wajhihi aw badanihi wa la yuqallib adhafirah hatta yudahiyah. Ini pernah sudah kita singgung ya. Sunnah baginya, bagi yang berkurban, untuk tidak memotong rambut, memotong kuku, ya, termasuk kumis, termasuk janggut, ya, termasuk. Selama masuk awal bulan Dzulhijjah hingga dia berkurban, hingga hewan kurbannya disembelih, ya. Ini hukumnya sunnah ya, bukan wajib. Hukumnya sunnah. Kalau dia langgar makruh. Kalau dia langgar makruh. Sampai kapan? Sampai hewan kurbannya disembelih. Tergantung nanti hewan kurbannya disembelih bisa tanggal 10, ya, bisa tanggal 11, bisa tanggal 12 dan seterusnya. Dan kalau dia tidak ingin terlalu panjang kuku atau rambutnya sebelum masuk bulan Dzulhijjah sudah potong. Tapi sekarang sudah terlanjur masuk sudah. Ya, sebelumnya dipotong supaya tidak terlalu panjang. Dan ini khusus yang berkurban saja. Ingat, ini khusus yang berkurban saja. Tidak berkurban, tidak apa-apa. Termasuk kalau satu keluarga, misalkan yang berkurban satu orang, dia niatkan untuk keluarganya, pahalanya dia bagi-bagikan. Ini yang tidak potong kuku, potong rambut, cuma yang berkurban saja, bukan satu keluarga, bukan. Ya, berkurban yang namanya itu aja siapa. Di antara kesunahan lainnya yaitu sunnah ayadbaha udhiyatahu binafsih, ya. Sunnah dia memotong hewan kurbannya sendiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ya, beliau memotong kurbannya sendiri. Kalau bisa, ya. Kalau tidak bisa jangan dipaksakan. Salah-salah, tidak sah kurbannya. Ya, tidak sah penyembelihannya nanti. Jadi kalau memang bisa, sunnah dia potong sendiri. Kalau memang bisa. Dan boleh dia ayastanib ghairahu, ya, mewakilkan penyembelihan kepada orang lain. Seandainya dia ini perempuan, ya, yang berkorban maksudnya. Apakah disunnahkan menyembelih sendiri? Tadi kan kita sebutkan sunnah menyembelih sendiri, kalau bisa. Ini yang berkorban perempuan dan dia bisa menyembelih. Apakah sunnah dia menyembelih sendiri? Afdolnya diwakilkan. Meskipun boleh menyembelih sendiri. Menyembelih itu boleh laki-laki perempuan, tidak masalah sama sekali. Tapi sebaiknya kalau yang berkurban ini adalah perempuan, maka dia wakilkan penyembelihannya kepada laki-laki. Ini ada benturan sunnah ya. Bagi yang berkurban, sunnah menyembelih sendiri. Bagi penyembelih, sunnah laki-laki. Ini yang berkurban perempuan. Sunnah menyembelih sendiri, tapi dia perempuan. Ketika menyembelih, sunnahnya itu laki-laki. Benturan enggak? Nah, mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah penyembelihan. Penyembelihan sunnah laki-laki, sudah mengalah yang berkurban perempuan. Ya, dia serahkan kepada laki-laki. Ini dari sisi kesunahan ya. Seandainya dia mau potong sendiri, tidak apa-apa. Perempuan potong sendiri, silahkan. Tapi kurang bagus. Ya, karena kata ulama penyembelihan itu yang diutamakan adalah yang kuat, yang kuat. Kalau dilihat secara umum laki-laki dengan perempuan kuatan mana? Ya, kuatan laki-laki.
Ya, jadi lebih afdal laki-laki daripada perempuan. Kesunahan berikutnya, idza istanaba ghairahu lidzabh yustahabbu lil mudhhi an yashhada adz-dzabh. Kalau dia wakilkan penyembelihan kepada orang lain, maka sunnah dia menyaksikan penyembelihan. Lihat. Jadi sunnah yang menyaksikan adalah yang berkorban, bukan orang-orang kampung. Biasanya itu orang kampung lihat ya, anak-anak semua, bapak semua yang lihat ya. Akhirnya yang berkurban ini mau ngelihat hewan kurbannya disembelih tidak bisa, karena kebanyakan orang dia mau ngelihat tidak bisa. Padahal dia yang lebih penting untuk menyaksikan. Jadi ini perlu kita ketahui. Utamakan orang-orang yang berkurban itu untuk menyaksikan hewan kurbannya. Ya, kita yang tidak berkurban ya, jangan menghalang-halangi orang yang berkurban untuk melihat kurbannya disembelih. Ya. Karena yang sunnah dia, kita tidak, yang tidak berkurban ini tidak, cuma sekedar ngelihat gitu saja. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada Fatimah Az-Zahra, qumi ila udhiyatik fashhadiha fa innahu bi awli qatra min damiha yughfaru laki ma salaf min dhunubik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah, ayo berdiri, lihat itu hewan kurbanmu disembelih. Jadi Fatimah Az-Zahra putri Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyaksikan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika darah itu keluar, ya, tetesan pertama dari darah yang keluar, yughfaru laka ma salafa min dzunubik. Langsung dosa-dosamu itu semuanya yang dahulu diampuni oleh Allah Ta'ala. Mulai dari pertama kali darah itu keluar, dan itu sebelum jatuh darah itu sudah bersih. Orang yang berkorban besar pahala kurban ya. Nah, jadi sunnah menyaksikan. Kalau tidak bisa jauh misalkan, atau mungkin dia di rumah terlambat ya, mungkin sakit, bisa divideokan. Zaman sekarang gampang ya, atau minimal foto lah. Hewan kurbannya sudah di video aja, video. Kadang ada orang dah hadir ya, masa kita tunggu berjam-jam, akhirnya terlambat penyembelihan. Mana sih bilang sejam nunggu ya. Jadi dikasih tahu sudah orang-orang yang berkurban ini ya, supaya dia siap-siap menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Tidak perlu kita menunggu mereka terlalu lama, atau siapkan videonya ya. Jadi yang tidak sempat ngelihat dari yang berkurban bisa dilihatkan itu video. Jadi kalau ngelihat tuh kan yakin sudah ya, oh keluar darahnya, sudah disembelih, artinya yakin sudah dosaku diampuni ya, yakin sudah hilang, sudah bersih, sudah dosa.